Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Raffi Rumianto dari kelas 07 IKPP 013. Saya di sini membuat video bertujuan untuk mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan perkotaan dengan populasi lansia terlantar. Oke, yang pertama, definisi lansia. Lansia merupakan tahapan masa tua pada perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas. Itu menurut KBBI. Sedangkan untuk WHO sendiri, lansia adalah seseorang yang memiliki usia di atas 55 tahun. Oke, untuk selanjutnya itu ada klasifikasi lansia. Menurut WHO tahun 2023, lansia itu dibagi menjadi 4, yaitu ada lansia usia pertengahan, lansia tua, dan lansia sangat tua. Yang pertama itu lansia usia pertengahan, yaitu usia lansia di antara umur 45 tahun sampai 59 tahun. Selanjutnya untuk lansia sendiri itu lansia dengan range umur dari 60 sampai 74 tahun. Sedangkan untuk lansia tua sendiri range-nya itu dari 75 tahun sampai 90 tahun. Dan untuk lansia yang sangat tua, usianya 90 tahun ke atas. Oke, untuk fenomena lansia di perkotaan sendiri, yaitu dukungan sosial yang ditujukan pada lansia, khususnya lansia yang di perkotaan, cenderung lebih rendah daripada lansia yang ada di pedesaan. Karena hal ini, sisi psikologis dari lansia sendiri mengalami masalah, yaitu merasa kesepian. Menurut studi pada tahun 2018, disebutkan bahwa 26 dari 100 lansia yang tinggal di perkotaan mengalami kesepian, dan sebagiannya itu terindikasi mengalami depresi. Penyebab lansia terlantar. Nah, lansia terlantar bisa disebabkan dari dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Nah, untuk faktor ekonomi sendiri, kenapa dapat menyebabkan lansia terlantar? Itu karena lansia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri karena keterbatasan ekonomi. Misalnya, jika lansia ingin berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik, mereka tidak melakukannya karena keterbatasan dari ekonomi sendiri. Lalu karena keterbatasan ekonomi, lansia itu jadi makannya itu sedikit karena dia untuk makan aja susah. Lalu untuk ekonomi sendiri itu karena anak-anaknya itu tidak membantu lansianya, ya yang menyebabkan lansia itu terlantar. Dia itu tidak keurus secara ekonomi. Selanjutnya itu ada yang di segi sosial sendiri nih. Nah, untuk segi sosial sendiri, lansia itu merasa kesepian karena lansia itu ditinggal oleh anaknya, cucunya, teman-temannya. Itu mau ditinggal pergi merantau atau ditinggal meninggal. Nah, karena hal tersebut, lansia tuh merasa kesepian sehari-harinya dan membakar hari demi hari itu dengan kesepian. Ditambah lagi jika lansia tersebut tuh tidak memiliki kegiatan. Nah, perlu nih di sini kita perlu garis bawahi bahwa lansia yang kesepian tuh memerlukan kegiatan, apalagi kegiatan kelompok, supaya mereka tuh tidak merasa kesepian. Nah, kalau misalnya tidak kesepian, otomatis tidak depresi dong. Oke, dari yang dijelaskan sebelumnya, kita tuh perlu suatu kegiatan nih buat lansia. Nah, salah satu inovasi yang bisa untuk mengatasi dari lansia kesepian karena terlantar sendiri itu, yaitu dengan art terapi. Nih, sebelum kita jelasin art terapi, lansia kan banyak yang kesepian tuh karena merasa ditinggal atau emang ditinggal oleh anaknya, cucunya, atau sama teman-temannya nih. Teman-temannya udah banyak yang meninggal. Itu kan pasti merasakan kesepian nih lansianya. Nah, dari hal tersebut tuh bisa berdampak tuh ke sisi psikologisnya. Tidak hanya itu, nah gara-gara berdampak ke psikologisnya,
itu jadi ya dunia yang dari sudut pandang lansia itu udah tidak menarik lagi. Kayak mau ngelakuin kegiatan ini ya udah tua gitu, merasa kayak kurang percaya diri lah mau lakuin suatu hal kegiatan. Jadi perlu nih kita tuh membimbing lansia ke kegiatan yang positif. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu yang saya tawarkan yaitu art terapi. Nah, kenapa art terapi? Karena art terapi sendiri tuh kita dengan media seni itu bisa mengekspresikan diri. Gimana ya, kayak mencurahkan isi hatinya di dalam seni. Kayak kita nih ngelukis, kita kan mengekspresikan kan, kayak bikin apa sesuai isi hati dan isi pikirannya. Mungkin bisa bikin kerajinan apa sebagai pengekspresian diri. Nah, dari si lansia kita biarkan mengekspresikan isi hati dan isi pikirannya, itu tuh bisa meningkatkan coping dari lansia, lalu bisa kayak mencurahkan hati dari lansia sendiri. Misalnya udah selesai nih ngelukis, lalu sama lansia tuh kayak dijelasin, nah ini tuh maksudnya gini nih kan. Jadi dia tuh curhat atau menyampaikan perasaannya tapi secara tidak langsung, itu melalui media seni. Lalu kan dengan seni sendiri kan jadi lansia menggambar jadi tidak stres lagi nih. Nah, karena abis ngelakuin seni terus misalnya seninya wah luar biasa bagus atau apa, kita tuh perlu mengapresiasi dari seni tersebut supaya meningkatkan rasa percaya diri dari lansia. Nah, jika misalnya sudah meningkat nih rasa percaya dirinya, mungkin lansia ada yang merasa senang gitu, jadi dia pede lagi ngelakuin kegiatan. Misalnya dari kegiatan ini tuh kita bisa kumpul nih sama teman-teman, nah itu ada sisi positifnya, terus kita bisa lakuin kegiatan bareng. Nah, itu kan bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, untuk selanjutnya itu di asuhan keperawatan sendiri. Nah, asuhan keperawatan perkotaan dengan kelompok lansia terlantar. Nah, di sini tuh pasti ada pengkajiannya sendiri. Nah, saya sendiri melakukan pengkajian menggunakan windshield survey. Nah, untuk yang belum tahu, windshield survey itu adalah mengamati suatu wilayah, mengobservasi wilayah dengan cara kita keliling, melihat wilayah tersebut kayak gimana, mulai dari lingkungannya, daerahnya kayak gimana, politiknya kayak gimana, terus kita lihat penduduknya tuh kayak gimana, aktivitasnya kayak gimana, pendidikannya kayak gimana. Lalu kita melakukan wawancara tuh ke tokoh setempatnya, terus ke orang-orang yang memiliki masalah dari kesehatan tersebut. Ya kurang lebih seperti itulah gambaran besarnya. Nah, untuk hasil windshield saya sendiri, jadi di kota T terdapat kelurahan B yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu lebih dari 17.000 jiwa. Nah, di kelurahan B sendiri tersebut tuh ada 2 RW nih yang memiliki lansia cukup banyak, itu masyarakatnya sering bilang nama wilayahnya itu wilayah P karena udah terkenal tuh dari dulu P sendiri tersebut tuh. Nah, wilayah P sendiri itu jumlah penduduknya itu ada 2.500 jiwa. Nah, dengan kelompok lansia yaitu 217 lansia. Dari 217 lansia sendiri ditemukan bahwa ada 107 lansia yang mengalami depresi karena berbagai masalah. Salah satu sih. Nah, masalahnya itu yaitu terabaikan oleh keluarganya. Nah, karena terabaikan oleh keluarganya sendiri itu, jadi ada dari mereka yang hidup sendirian, ada yang tinggal di rumah bersama keluarganya tapi merasa kesepian si lansia tersebut. Nah, ada juga lansia yang punya uang nih tapi dia tuh masih kesepian karena ya ditinggal oleh teman-temannya, oleh keluarganya. Lalu
ada yang merasa sedih juga nih karena hal tersebut. Terus ada lagi yang tidak lagi merasa punya siapa-siapa karena ya sudah ditinggal oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya keluar kota. Lalu ada juga lansia yang mengatakan bahwa, jadi kita melakukan wawancara nih, jadi ada lansia yang mengatakan bahwa mereka tuh sudah tidak berguna bagi anak dan cucunya karena ya sudah tinggal gitu sendirian. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada nih lansia yang jarang dikunjungi oleh anaknya. Ya karena jarang dikunjungi oleh anaknya itu, jadi si lansia tersebut tuh mengatakan bahwa dia merasakan sedih, kesepian. Lalu ada yang mengatakan nih, lansia tuh dia tinggal di rumah bersama anaknya, tapi dia tuh sering dibentak-bentak oleh anaknya, kadang sama cucunya juga nih. Jadi karena hal tersebut, lansia tuh kayak merasa gak berguna, merasa kesepian di sudut pandang dunianya. Lalu ada lansia yang kesulitan tidur karena dia tuh merasa kesepian, dia tuh bingung di rumah, dia udah sendiri, dia tuh ya udah kadang makan tidur, terus ya ujung-ujungnya tuh malam-malamnya dia gak bisa untuk istirahat, dia tidur. Lalu ketika wawancara tuh saya notice tuh beberapa hal. Jadi ada lansia yang berbicaranya itu sangat pelan. Nah, ada juga lansia yang ketika diwawancara itu menunduk saja gitu. Lalu ada lansia yang menangis ketika dia tuh menceritakan tentang problem yang dia alami dengan anaknya, seperti anaknya tuh kayak udah jarang mengunjungi. Jadi lansianya tuh kayak sedih gitu. Terus karena dia gak punya teman juga di sana. Seperti itu. Nah, dari hasil riset sendiri, untuk data core sendiri yaitu sejarah. Nah, untuk sejarah dari wilayah tersebut tuh saya menemukan cuma kurang akurat, jadi saya dituliskan karena ya tidak ada data-datanya. Jadi untuk Kelurahan B itu merupakan bagian dari Kecamatan S di wilayah T. Nah, untuk luas wilayah dari B sendiri itu 1,74 km kubik dan jumlah penduduknya itu 17.000 jiwa. Nah, di B itu tuh ada 2 RW, yaitu yang pertama P sendiri itu yang tadi dijelaskan dari Winsel sendiri. Nah, itu tuh emang punya lansia yang banyak, yaitu 217 lansia dengan jumlahnya ya 2.500 jiwa. Nah, untuk demografinya sendiri tadi udah dijelaskan ya, ada 2.500 jiwa. Nah, untuk yang lansia yang mengalami masalah dari kesepiannya sendiri atau masalah dari psikologisnya sendiri karena terlantar, itu ada 107 lansia. Nah, untuk lansia yang mengalami masa psikologis sendiri karena terlantar atau kesepian sendiri, itu yang lansia yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 39 lansia, sedangkan untuk yang perempuan sendiri ada 68 lansia. Nah, untuk di agama lansia di wilayah PS sendiri itu, ini saya ambil dari total lansia keseluruhan, yaitu ya 217 lansia itu ditemukan bahwa yang Islam itu ada 190, yang Kristen ada 10, Konghucu itu 7, Buddha itu 5, dan Hindu itu 5. Nah, selanjutnya itu ada 8 subsistem dari Winsel sendiri itu. Yang pertama itu lingkungan fisik. Nah, di lingkungan fisik tersebut tuh kawasannya cukup padat. Nah, terdiri itu dari rumah-rumah biasa yang tidak kompleks gitu, dan selanjutnya ada di perumahan yang kompleks kayak gitu. Nah, untuk sumber air yang biasa digunakan sehari-hari itu menggunakan PDAM. PDAM ya menggunakan air pump, dan ada sebagian yang menggunakan sumur sebagai sumber airnya.
keadaan lingkungannya bersih. Tapi jika hujan ada beberapa wilayah yang banjir karena ada sumbatan di sungai-sungainya. Lalu untuk kesehatan dan pelayanan sosial sendiri, pemanfaatan fasilitas kesehatannya cukup baik karena puskesmasnya yang dekat, terus banyak klinik-klinik swasta yang ada di sana juga. Terus jaraknya juga ya paling jauh tuh 1 kilometer doang, ya itu cukup deket lah. Terus untuk ekonominya sendiri tuh rata-rata yang di sana tuh, yang wilayah P sendiri tuh dari keseluruhan ya banyak yang kerja di perusahaan atau kerja di pabrik-pabrik atau mereka jualan. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu di atas UMR. Tapi untuk yang lansia sendiri, mereka tuh kebanyakan ya jualan atau kadang ada yang dia bikin pertanian sendiri di rumahnya ya sebagai tambahan buat hidup di masa tuanya. Tapi ada yang bekerja juga lansianya dia mempunyai toko gitu atau mempunyai perusahaan. Selanjutnya untuk transportasi. Nah, transportasi dan keamanan. Nah, untuk keamanannya sendiri nih kita notice keamanan. Nah, untuk keamanannya sendiri, lansia tuh mereka tidak mengikuti ronda malam, tapi ya udah di rumah aja. Jadi yang ronda malam tuh ya yang masih muda atau yang usianya belum lansia lah. Paling yang ikut juga lansia-lansia usia pertengahan, tapi terkadang ada tuh lansia yang merasa kesepian itu ikut dalam ronda tersebut. Lalu untuk transportasinya itu kebanyakan mereka menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, atau sepeda listrik. Nah, kadang mereka ada beberapa orang yang menggunakan fasilitas angkutan umum seperti angkot. Kadang juga ada yang menggunakan ojek online. Terus selanjutnya untuk politik sendiri, karena ini di wilayah P yang 2 RW itu, nah mereka di wilayah P sendiri itu pemilihan ketua RW-nya itu melakukan pemilihan umum dengan masyarakatnya. Sedangkan untuk komunikasinya sendiri, komunikasi di wilayah tersebut tuh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan pemanfaatan teknologinya itu cukup baik. Mereka rata-rata mempunyai handphone pintar, smartphone lah ya. Terus penggunaan chat group di smartphone sendiri tuh cukup baik. Jadi banyak info-info tentang banjir atau tentang keamanan atau info-info tentang wilayah P tersebut tuh disampaikan lewat grup chat. Tapi untuk lansia sendiri, karena ada banyak lansia yang masih gagap teknologi, jadi ya dari tetangganya itu dia menyampaikan bahwa ada ini nih, ada ini nih, ada ini nih, seperti itu. Terus untuk pendidikannya sendiri nih di wilayah P ini keseluruhan ya, jadi yang SD itu 620, sedangkan untuk yang SMP itu atau SMP atau SLTP ya itu 620, sedangkan yang SLTA itu ada 360. Sedangkan untuk yang perguruan tinggi itu 900. Nah, itu dari segi pendidikan itu cukup baik ya, karena tingkat pendidikan yang di perguruan tinggi itu cukup tinggi daripada yang SD. Nah, untuk rekreasinya sendiri itu kebanyakan dari wilayah P sendiri itu mereka ke mall, karena di sana tuh ada mall juga. Lalu kadang mereka tuh ke pusat kota untuk rekreasi di alun-alun. Selanjutnya itu untuk persepsi sendiri, untuk persepsi penduduk, banyak ya masyarakat tuh lebih gimana ya, lebih kurang memperhatikan ke kelompok lansia. Jadi banyak lansia yang rasa terlantar, rasa diabaikan karena hal tersebut. Lalu untuk kayak persepsi perawatnya sendiri, ya cukup prihatin sendirilah gitu, kayak melihat lansia itu banyak yang terlantar. Makanya kita perlu nih membuat asuhan perawatan supaya kita tuh notice tuh lansianya kayak gimana.
Nah, untuk analisa data dari lansia sendiri, dari aspek lansia terlantar sendiri, yaitu dari data subjektif tuh, dari hasil data subjektifnya, dari hasil wawancara ada beberapa lansia yang tidak berguna bagi anak dan cucunya. Lalu ada beberapa lansia yang anaknya dan cucunya tidak mengunjunginya atau jarang mengunjungi. Terus ada beberapa lansia yang mengatakan bahwa dia tuh sering dibentak oleh anak dan cucunya. Lalu ada beberapa lansia yang kesulitan untuk tidur. Nah, untuk data objektifnya sendiri itu beberapa lansia ditemukan berbicaranya pelan. Terus beberapa lansia ditemukan bicaranya itu menunduk. Terus beberapa lansia ditemukan menangis saat diwawancara. Nah, untuk problemnya sendiri itu karena perubahan peran sosial sendiri. Lalu untuk diagnosa keperawatannya itu harga diri rendah, situasional, komunitas. Nah, untuk yang standar luaran keperawatan sendiri itu ada harga diri dengan ekspektasi itu meningkat. Nah, dengan kriteria hasil penilaian diri positif meningkat, lalu penilaian positif terhadap diri sendiri meningkat, tidur meningkat, percaya diri meningkat, terus kontak mata juga meningkat. Lalu dari psiki sendiri itu standar intervensi keperawatan Indonesia, yaitu dukungan emosional saya ambil. Nah, dari dukungan emosional sendiri itu dari terapeutiknya sendiri yaitu fasilitasi lansia untuk mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedihnya. Lalu kurangi tuntutan untuk memberikan sesuatu informasi ketika sakit atau lansianya lelah. Lalu di sini kita fasilitasi untuk memberikan dukungan. Lalu edukasinya sendiri itu anjurkan untuk lansia mengungkapkan perasaannya. Lalu anjurkan mengungkapkan apa yang menjadi penyebab dari emosi dari lansia tersebut. Kan emosi itu gak hanya marah-marah, kan ada emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa, dan sebagainya. Lalu anjurkan untuk penggunaan mekanisme coping yang tepat. Nah, itu kita perlu kasih masukan. Misalnya ada stres ini, kita beritahu lansia tuh kayak gimana. Lalu untuk inovasi yang saya tawarkan sendiri yaitu dengan art terapi. Nah, art terapi itu berguna untuk melepas emosi lansia, karena dengan seni sendiri tuh kita bisa bebas tuh mengekspresikan diri kayak gimana, seperti itu. Nah, untuk planning of actionnya sendiri, yang pertama itu masalah kesehatannya itu harga diri rendah, terus kegiatannya melakukan art terapi dan mengungkapkan perasaan. Jadi kita melakukan art terapi dulu nih, lalu kita ungkapkan suruh lansia itu menjelaskan tentang seninya itu kayak gimana. Nah, otomatis kan lansia juga mengungkapkan perasaannya sendiri kan, jadi lansia mau bercerita. Nah, setelah tujuannya itu setelah melakukan kegiatan, diharapkan para lansia harga diri dan perasaannya jauh lebih baik. Lalu sasarannya itu lansia yang mengalami masalah psikologis. Untuk waktunya itu dari 30 Desember 2024 sampai tanggal 5 Januari 2025. Lalu untuk tempatnya itu di Aula P. Nah, untuk evaluasi asuhan perawatan sendiri itu pengkajian telah dilakukan selama 7 hari yang dilaksanakan di wilayah di Aula P. Pengajian tersebut ditujukan pada lansia
Nah, pada tahap ini masih ada beberapa aspek kegiatan yang perlu dievaluasi, sehingga perlu rencana tindak lanjut terhadap kegiatan tersebut. Dan perlu juga tindak lanjut terhadap lansia dan keluarga lansia sendiri, supaya hubungan mereka tuh jauh lebih baik. Lalu dengan adanya acara yang art terapi ini, ada beberapa evaluasi nih yang ditemukan bahwa ada beberapa lansia itu merasakan jauh lebih baik setelah mengikuti kegiatan ini. Lalu ada juga lansia yang senang dengan kegiatan ini, tetapi ada juga dari keluarga dari lansia tersebut tuh malah merasa tersinggung atau merasakan kayak terancam, karena apa yang ada di masalah di rumahnya sendiri tuh kayak terungkapkan bahwa anaknya jarang ini jarang itu, jadi kayak merasa terancam dan malu. Tapi ada juga yang merasakan lega karena telah mengungkapkan perasaannya. Lalu untuk analisa SWOT sendiri, pada tahap evaluasi, strengths-nya itu lansia sangat kooperatif, weakness-nya itu lansia masih dengan perasaan kurang baik. Jadi ya karena kurang baik tuh, jadi ya kadang ada yang melakukan kegiatan asalnya excited nih, jadi kayak diem gitu, kayak kemana-mana gitu perasaannya. Lalu ada yang untuk opportunity-nya sendiri tuh lansia tuh senang karena ada yang memperhatikan. Jadi dari perawat sendiri tuh kita memperhatikan sisi psikologis lansia, jadi banyak lansia yang merasakan senang karena merasa diperhatikan. Lalu untuk treat sendiri itu ada beberapa keluarga lansia tuh yang tidak menyukai kegiatan ini karena ya masalah atau problem yang ada di rumah tuh ketahuan lah gitu, kebuka ya, yang menyebabkan tuh jadi malu. Oke. Kesimpulannya sendiri bahwa art terapi sendiri tuh kegiatan yang cukup baik bagi lansia, karena kita tuh memberikan suatu kegiatan kepada lansia untuk mengungkapkan perasaannya, dan dengan kegiatan ini tuh lansia menjadi tidak merasa kesepian lagi. Oke, untuk cukup sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.